Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua tetap dalam nikmat tersebut, tetap dalam iman dan Islam hingga ajal menjemput kita dalam keadaan muslim. Merupakan satu kenikmatan dari Allah yang tiada tara ketika seseorang dia walaupun dalam ujian berat bagaimanapun dia tetap ingat Allah, dia tetap zikir, dia tetap iman dan Islam. Itulah sebenarnya nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu kita semua berdoa kepada Allah, semoga kita semua tetap dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan materi tentang surah At-Tin yang kami bacakan pada mukadimah tadi, yang artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan ayat ini bahwa Allah menyebut 3 tempat. Yang pertama adalah tempat buah tin dan buah zaitun. Yang kedua adalah bukit Sinai atau Tur Sina. Dan yang ketiga adalah kota yang aman, yaitu kota Mekah. Ketiga tempat ini Allah mengutus Rasul Ulul Azmi yang diberi kitab, yang diberi mukjizat yang luar biasa, yang memiliki tugas yang sangat agung. Tempat inilah yang kemudian Allah bersumpah demi 3 tempat ini karena Allah memuliakan tempat ini. Yang pertama buah tin dan buah zaitun. Di mana itu? Di Baitul Maqdis, di negeri Palestina, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam dan juga nabi-nabi yang lain sebelumnya. Kemudian bukit Sinai, Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dan Allah menurunkan wahyu dan firman-firman-Nya kepada Nabi Musa. Dan kemudian negeri yang aman yaitu Mekah, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi untuk semua umat manusia sejak zaman itu hingga yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Jika kota Mekah adalah kota yang aman, karena saat ini orang berbondong-bondong untuk melaksanakan haji dan umroh. Yang kedua, bukit Sinai juga relatif aman, berada dalam perjanjian dan dikuasai oleh pemerintah Mesir. Namun di Baitul Maqdis,
di Masjidil Aqsa, di negeri Palestina. Kota itu, tempat itu saat ini berada dalam krisis kemanusiaan. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memuliakan 3 tempat tersebut, itu artinya bahwa kota tersebut, 3 tempat tersebut harus kita perhatikan, harus kita jaga. Jangan sampai di sana ada kemaksiatan, ada kezaliman, ada kesyirikan dan kejahatan-kejahatan yang lain. Jika Makkah aman, Tursina atau Bukit Sinai aman, maka saat ini tugas kita adalah membela, menyelamatkan Baitul Maqdis di negeri Palestina. Bagaimana bisa kita membantu mereka? Sekecil apapun peran kita, sekecil apapun andil kita, sekecil apapun bantuan yang kita berikan, jika itu kita niatkan untuk perjuangan, untuk jihad, untuk membantu saudara-saudara kita yang teraniaya, maka itu sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu dihitung sebagai sebuah perjuangan, sebuah jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu, membantu rakyat Palestina adalah panggilan kemanusiaan, karena memang manusia yang terzolimi, manusia yang teraniaya, yang terjajah, kita semua wajib menolongnya, kita semua wajib membelanya. Kalau kita memberikan bantuan kepada orang yang teraniaya, jangan tanya agamanya, jangan tanya mazhabnya, jangan tanya partainya, bantu saja, karena itu adalah panggilan kemanusiaan. Adapun menyelamatkan Masjidil Aqsa, menyelamatkan Baitul Maqdis, menyelamatkan Masjid Allah, itu adalah panggilan akidah, itu adalah panggilan syariat, karena Allah SWT menyuruh kita, memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk menjaga masjid-masjid Allah, menjaga kesuciannya, menjaga kemurnian tauhidnya. Jangan sampai ada orang-orang musyrik, ada orang-orang kafir yang menodai kesuciannya. Kalau saat ini kita lihat Zionis Israel menodai kesucian Masjidil Aqsa, maka tugas kita semua membelanya, tugas kita semuanya menyelamatkannya. Sekecil apapun peran yang kita lakukan, mudah-mudahan itu semua mulia dan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, yang artinya, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang selalu menolong kebenaran dan menghadapi musuh-musuh Allah. Orang-orang yang menyelisih mereka tidak akan membuat mereka goyah. Orang-orang yang tertimpa cobaan sampai datang kepada mereka janji Allah Azza wa Jalla. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah mereka? Kemudian beliau menjawab, di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Kalau pada konteks hadis ini kita kaitkan dengan keadaan sekarang, maka para murabbitun, para penjaga-penjaga Masjidil Aqsa, mereka dengan gigih mempertahankannya dari serangan Zionis Israel. Mereka itulah kelompok orang-orang yang berjihad. Sementara di Gaza, kita juga saksikan para pejuang-pejuang yang meskipun mereka berada dalam blokade selama puluhan tahun, tetapi mereka tetap tidak menyerah. Mereka tetap memberikan perlawanan. Mereka tetap berjihad, berjuang untuk menghadapi agresi Zionis Israel. Maka mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang berada di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Mereka adalah kelompok-kelompok pejuang yang dikategorikan oleh Allah SWT, yang dikategorikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sekelompok umat pembela kebenaran. Maka dari itu kita yang ada di sini, kita pun juga jangan ketinggalan untuk ikut andil dalam perjuangan itu.
Maka saya katakan, sekecil apapun andil yang kita berikan, mudah-mudahan kalau kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu bernilai besar, bernilai agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita di sini, mari kita semua bangun persatuan. Mari kita galang kerjasama. Mari kita galang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara semua umat Muslim. Mudah-mudahan dengan persatuan yang terus kita lakukan, yang terus kita gaungkan, mudah-mudahan itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang menghadapi Zionis Israel yang menodai Masjidil Aqsa, menodai kesucian Masjid Allah yang mulia. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan kita wafat dalam keadaan iman dan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadalal muslimin. Allahumma ashdud adadaka alal kuffaril ladzina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma ahzimhum wa zalzilhum. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.